Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas pelajaran matematika. Pembelajarannya adalah tentang operasi hitung campuran, ya. Kita lihat kompetensi dasarnya dulu, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasional. Jadi itu kompetensi dasarnya. Definisinya, apa sih itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran ini adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini ada menurut salah satu tokoh, ya, Siti Maryam namanya. Jadi itu dibilang bercampur gitu, ya, operasi hitungnya bercampur ya karena memang ada empat macam operasi hitung yang sebenarnya memang sudah kita kenal, ya, sejak dari kelas 1 gitu, ya. Jadi ada namanya penjumlahan atau tambah, ini simbolnya, pengurangan, kurang, perkalian, dan pembagian. Makanya ini ternyata tidak sembarangan gitu, ya. Ketika kita akan memulai operasi hitung, kalau ini sudah bercampur dalam satu soal, dalam satu operasi hitung, tidak lantas ya sudah langsung mengerjakan saja gitu, ya. Tapi ada urutannya, ada aturannya gitu, ya. Yang mana lebih dahulu yang akan kita kerjakan. Ya, baik. Ini ada untuk hari ini kita bahas dulu 3 aturannya. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat. Urutan pengerjaannya dimulai dari kiri. Jadi pahami dulu bahwa penjumlahan ini itu setingkat dengan pengurangan, artinya selepel lah begitu, ya, sama satu kelas dia. Nah, kalau yang satu kelas atau setingkat itu cara pengerjaannya kita mulai dari sebelah kiri. Kita lihat dulu nih, ya. Baik, di sini ada contoh soal, misalnya 157 ditambah 456 dikurang 204. Nah, yang mana dulu yang kita kerjakan? Nah, ini kita lihat di sini ada 2 bercampur, penjumlahan dan pengurangan. Maka karena tadi bilang setingkat, jika setingkat maka kita dimulai dari sebelah kiri. Yang mana kiri? Jumlah, tambah atau kurang? Tambah, kan? Nah, jadi ini duluan yang kita kerjakan, yaitu 157 tambah 456. Jadi di sini, jadi itu dulu yang duluan kita kerjakan, penjumlahannya. Hasilnya ini 613. Nah, lalu hasil dari ini baru kita kurangi dengan 204. Ini 613 kurang 204 sama dengan 409. Nah, itu caranya. Lalu misalnya ada cara kedua, kalau tadi tanda tambah yang di sebelah kiri, sekarang tanda kurang yang sebelah kiri. Intinya tanda apa yang di sebelah kiri, maka itu yang duluan dikerjakan. Jadi kalau begini, maka yang duluan dikerjakan adalah pengurangan apa penjumlahan? Iya, pengurangan, ya. Jadi ini yang duluan dikerjakan. Di sini cara pengerjaannya 345 kurang 300 sama dengan 445. Lalu itulah nanti yang akan ditambah dengan 26. Hasilnya 471. Ya, semoga ini sudah dipahami, ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, kalau dalam satu operasi hitung kita mulai dari sebelah kiri karena dia setingkat. Lalu yang kedua, yang kedua ini adalah perkalian dan pembagian adalah setingkat juga dia. Ya, setingkat juga. Perkalian dan pembagian itu satu tingkat, satu level, satu kelas. Maka sama juga seperti tadi, urutannya dimulai dari sebelah kiri. Contohnya ini 26 kali 10 dibagi 5. Yang mana dulu kita kerjakan? Kali atau bagi? Oke, perkalian, ya, karena dia yang sebelah kiri. 26 kali 10 260. Lalu kemudian hasilnya itu nanti dibagi oleh 5 yang ini, ya. Hasilnya adalah 52. Inilah hasilnya nanti yang kita letakkan di sini. Lalu atau sebaliknya, pembagiannya dulu baru perkalian, maka yang lebih dulu dikerjakan. Karena yang sebelah kiri pembagian, maka ini dulu yang lebih dulu kita kerjakan. 350 dibagi 70. Nah, ini ada salah lagi. Ini kurang 0 ya di sini. 350 bagi 70 yaitu 5. Ya, ini sudah benar. Baru 5-nya itu lagi, 5-nya itulah nanti yang akan kita kali dengan 6. Hasilnya 30. Itu aturan yang kedua. Lalu kemudian aturan yang ketiga, jika dalam operasi hitung terdapat tanda kurung, maka operasi yang di dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Nah, perhatikan.
kita belum pelajari ya bagaimana kalau misalnya perkalian pembagian bergabung dengan penyubahan dan pengurangan, itu belum. Namun ini dulu bahwa jika terdapat semuanya lalu kemudian ada tanda kurung, maka kita mulai dulu dari tanda kurung. Jadi tanda kurung ini biar letaknya di sebelah kanan atau di belakang, tanda kurungnya dulu yang duluan dikerjakan. Contoh ini 50 ditambah 15 dikali 10. Kalau menurut urutannya kan sebelah sini dulu ya, tambah. Tapi karena ini dalam kurung, maka harus dalam kurung dulu yang duluan dikerjakan, yaitu 15 dikali 10. Hasilnya 150. Nah, lalu kemudian 50. Nah, ini ada keterangan, urutannya jangan diubah. Kalau 50-nya di sebelah sini, sebelah kiri, ya tetap dia di sebelah kiri. Karena ini nanti akan mengubah. Kalau ini masih tambah, masih tidak terlalu berubah ya. Tapi kalau di sini pengurangan, yaitu cukup fatal ya, salah kalau diubah tandanya. Jadi letaknya tetap di sebelah kiri, 50 sebelah kiri, tetap sebelah kiri. Hasil yang tadi ini lalu ditulis di sebelah kanannya ini. Jadi 50 ditambah 150. 150 itu tadi kan hasil dari perkalian 15 kali 10. Hasilnya adalah 200. Contoh yang kedua. Nah, ini ada 2 kurungnya. Bagaimana kalau ada 2 kurungnya? Nah, kita kembali tadi. Kalau sama-sama setingkat, sekelas, selevel, kita mulai dari sebelah kiri. Ini kan sama-sama kurung. Jadi yang mana? Kurung yang mana dong duluan? Ya, kembali lagi ke aturan awal. Kita kerjakan lebih dulu dari sebelah kiri. Ingat dari kiri ya. Jadi ini duluan. 12 kali 10. 12 kali 10 adalah 120. Lalu kerjakan yang ini. 300 bagi 25. Hasilnya 12. Lalu kita urutkan hasil yang ini tadi 120. Sini ya, hasilnya tadi 120 ini letakkan di sini, lalu hasil yang tadi adalah 12 letakkan di sini, di 120 dikurang 12 sama dengan 108. Inilah hasilnya ya. Mungkin itu 3 tadi aturan dalam operasi hitung campuran. Nah, selanjutnya ini bisa kalian latihan ya, kalau perlu ini di screenshot dulu ya. Screenshot, silakan. Ustazah kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti kalau sudah silakan dikerjakan ya. Oke, semoga dipahami. Kalau nanti kurang mengerti, silakan ditanyakan ke Ustazah. Oke, semoga selalu dimudahkan, sukses ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, demikian dari Ustazah untuk pembahasan kali ini, yaitu operasi hitung campuran. Semoga bisa dipahami ya, dan sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.